Kemarin ada berapa ya? Kurang lebih sekitar 20 Pak dosen. Oh, 20-an ya. Ini baru 9 nih yang bergabung ya. Kita punya waktu sampai jam 6 lebih ya. Kita ingin memanfaatkan waktu yang tersedia. Baik, kita awali perkuliahan sore ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sesi pertama ya, pertemuan awal. Tentunya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu ya. Kemudian juga bagaimana karakteristik dari mata kuliah yang akan kita dalami. Saya ingin mengetahui tentunya latar belakang ya. Sebagian besar kan dari PAI ya, Pak Asbila ya, atau dari prodi yang lain ada nggak dari prodi yang lain selain PAI? Ya, betul. PAI. Semuanya dari PAI. Bu Paula. Ada yang dari SHUM. Oh, dari Humaniora. Humaniora ya, SHUM-nya ya. Betul. Ya. Dari mana lagi selain Humaniora? Pak, jadi ya Pak. Pak Dede dari PAI, Pak Dede. Pak dosen. Iya, S1-nya mah. Ya. Pak Sofwan dari mana? Dari Tabligh Bahasa Arab. Bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab atau bahasa Arab murni, Pak Sofwan? Bahasa Arabnya kayaknya nggak murni deh. Nggak murni. Pendidikan bahasa Arab. Iya. Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Ya, Pak Firdaus dari mana Pak Firdaus? PAI? PAI Pak, PAI. Pak Firdaus dari Setit atau dari mana S1-nya? S1-nya di Salahuddin Alayubi Jakarta. Alayubi. Pak Dede? Pak Dede? Iya, Pak dosen. Pak Dede dari mana Pak Dede S1-nya? Ekonomi, Pak dosen. Wah, ini kan bermacam-macam ya, ada ekonomi, berarti SE ya. Iya. Bukan pendidikan ekonomi ya, tapi ekonomi murni ya. Ekonomi murni. Kemudian Ustadz Eko. Ustadz Eko dari mana nih satunya? Ustadz Eko? Mana Ustadz Eko-nya itu? Ustadz Eko dari mana S1-nya? Di unmute Ustadz Eko. Jangan di mute Pak Eko. Pak Dede, Pak Firdaus, Pak Asbila. Pak Asbila dari PAI ya? Dari PAI. Dari STI Siliwangi Bandung. Oh, Siliwangi Bandung. Siliwangi Bandung ya. Kemudian Ustadz Eko sendiri. Coba Ustadz Eko dari mana nih Ustadz Eko? Saya dulu pernah kuliah di IAIN zaman dulu. Tahun 95 lulusnya. Tahun 95? Ya, Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Oh, Syariah ya. Dan Hukum. Habis itu jadi guru. Katanya kalau jadi guru kudu punya ijazah guru. Saya kuliah lagi jadinya jadi guru gitu. Mengambil apa waktu itu? Syariah atau PAI? Waktu di IAIN ngambil Fakultas Syariah PMH. Terus setelah itu? Ya. Setelah ketika menjadi guru PAI. Iya, saya guru PAI. Katanya nggak berlaku ijazah syariahnya, harus PAI. Ya. Tapi sebelumnya pernah di PGA dulu waktu masih bocah. Oh, waktu ini ya tingkat SLTA ya. Ya, PGA Pondok Pinang. Oke. Pak Irsad dari mana Pak Irsad? Saya dari UIN Syarif Hidayatullah dari Fakultas Adab Humaniora. Oh, NU ini ya, SHUM ya, SHUM ya. Angkatan berapa Pak Irsad? Angkatan lulus. Angkatan apa ini masuknya? Lulus. Lulusnya baru 2000 berapa ya? 2013 kayak 2023 ya. 2023 kemarin. Iya. 2023 berarti baru lulus ya kemarin ya?
Iya, baru lulus. Alhamdulillah ya. Kemudian Pak Ghazali, mana Pak Ghazali? Ini ada namanya Ghazali. Ghazali. Oh iya nih, udah muncul. Dalam Pak Ghazali. Saya dari Ibnu Khaldun Bogor. Wika. Prodinya Ya. apa Pak Ghazali? Jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2017. 2017 ya. Berarti sekarang sudah masuk ke 7 tahun ya? Ya, lulus ya? Ya. Oh, 7 tahun ya. Baik, ini sudah semua sepertinya ya. Sudah memperkenalkan, terutama memang terkait dengan asal S1-nya ya, karena kita kan akan mengkaji terkait dengan riset di bidang pendidikan ya, dengan latar belakang yang berbeda tentunya kan, walaupun secara umum kemampuan risetnya kan pasti ada, hanya pada spesifiknya nanti yang tentunya akan berbeda dalam riset-riset ekonomi ya, kemudian riset humaniora, kemudian tadi ada riset di hukum ya, di di syariah ya, memiliki biasanya ya pendekatan dan juga metode yang berbeda di dalam prakteknya. Kalau saya memang S1, S2, S3 itu dari UN, kalau dulu IKIP ya, IKIP Jakarta. IKIP Jakarta, kemudian UNJ, saya di S2-nya di evaluasi, penelitian dan evaluasi, ya S3-nya penelitian dan evaluasi. Saya tinggal menunggu ini saja, mau terbuka ya. Di bulan-bulan inilah saya ujian terbuka. Semsil, kemudian tertutup sudah gitu. Kemudian karena saya ikut serta juga merencanakan pembukaan S2 PAI di Sirajul Falah, saya diminta untuk mendampingi Bapak-bapak Ibu dan Ibu-ibu berkaitan dengan bagaimana bisa meningkatkan terkait dengan keterampilan ya. Saya menyebutnya keterampilan riset yang karena kalau sudah riset itu kan harus dilakukan ya, bukan dipahami kan, harus dijalankan. Jadi kalau hanya sekedar pemahaman ya itu bukan keterampilan riset gitu. Jadi saya diminta untuk bisa mendampingi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan bagaimana bisa menguasai dan bisa melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pendidikan. Saya memang home base-nya di Juanda ya, home base home base dosennya. Hanya memang saya banyak kegiatan di luar ya. Kegiatan itu kalau sekarang itu pusat standar ya, namanya kalau di Kemendikbud pusat standar dan kebijakan pendidikan PSKP. Jadi sana saya diikutsertakan membuat beberapa standar pendidikan ya. Kalau dulu kan ada Badan Nasional Standar Pendidikan ya. Sekarang kan sudah hilangkan, kemudian menjadi bagian dari badan pusat ya, badan kalau di Kemendikbud itu. Tapi setingkat pusat jadi kapus ya, kalau dulu kan kepala badan. Kemudian kalau di swasta ya di LSM saya di LP3S ya. Di lembaga yang tua itu, yang dulu itu punya Pak Dawam ya, Pak Dawam Raharjo. Saya di LP3S terutama pada bidang pendidikan. Jadi kalau sejak 2010 saya 2011 ya, itu di Badan Pusat Penelitian Kemendikbud ya. Alhamdulillah saya punya pengalaman mengikuti kegiatan-kegiatan penelitian ya, terbaik melalui pusat penelitian maupun melalui LP3S. Nah, jadi saya ingin coba untuk memaparkan ya untuk pertemuan awal ini terkait dengan karakteristik dari mata kuliah kita ya, dan juga tentunya ya ini saya ingin sekedar brainstorming kembali ya, mengingatkan kembali hakikat dari riset gitu.
dan juga nanti sebagai bentuk penyamaan persepsi terkait dengan pemahaman kita di bidang riset terutama pada ruang lingkup pendidikan. Ya. Saya coba untuk share screen dulu. Ini nanti ada ada RPS ya yang akan saya share di grup ya, kalau ada grupnya, atau nanti lewat inilah gitu. Ini ada, sebentar ya, tadi saya sudah buka. Ini ya. Nah, kalau saya coba untuk memahamkan ya terkait dengan capaian pembelajaran atau kompetensi kalau di bahasa universitas sekarang capaian pembelajarannya atau CP gitu. Jadi saya menyebutnya dari kemampuan dari hulu sampai hilir gitu. Ini saya ambil saja ya, sebagian saya ambil dari RPS, nanti juga bisa secara komprehensif, karena nanti di CP itu kan ada capaian sikapnya. Ini saya ambil yang berkaitan dengan pengetahuan saja, ya, pengetahuan dan keterampilan. Di sikapnya nanti bagian daripada etika risetnya. Gitu. Jadi yang utama kan dari hulunya kan mampu mengembangkan ya, karena kalau di tingkat 1 itu kan, atau di S1 itu kan mengetahui kan gitu ya. Mengetahui itu kan di level sarjana gitu. Tapi kalau sudah pada magister itu harus bisa mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi pembelajaran. Nah, ini yang tentunya menjadi karakteristik riset di bidang PAI ya. Ini terkait dengan pengetahuan dan teknologi. Kalau teknologi pembelajaran kan kalau di universitas itu kan ada prodi tersendiri ya, TP, teknologi pendidikan. Tapi memang karena PAI itu kan lebih dekat pada didaktik metodik, maka bagian dari teknologi pembelajaran diantaranya adalah didaktik metodik. Jadi bisa mengembangkan apakah terkait dengan misalnya metode, model ya, kemudian juga media, atau prosedur-prosedur evaluasi kan begitu di dalam bidang pendidikan PAI. Nah, ini yang nanti harus dipahami betul ya, ini ruang lingkup ya. Ruang lingkup dari riset S2 PAI itu nanti jangan sampai bertabrakan dengan ruang riset atau core prodi dari S2 yang lain, misalnya di TP, kemudian di MPI, itu punya core riset yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua, mampu mengelola riset, mengembangkan. Jadi artinya bisa mendesain, kemudian bisa meminis ya, dari perencanaan sampai pada pengambilan data, kemudian juga pelaporan itu harus bisa dikuasai gitu. Jadi kalau di S1 itu kan bisa melaksanakan gitu, tapi kalau di S2 sudah bisa meminis. Meminis itu kan berarti bisa melibatkan orang lain ya, melibatkan para peneliti lain, kemudian pengambil data ya, bisa berkomunikasi, bisa berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan riset. Jadi mengelola riset dan mengembangkan. Kemudian juga ada KU ya, ini yang penting juga, keterampilan umumnya, mengembangkan pemikiran logis kritis ya. Bagaimanapun riset itu kan merupakan kerangka berpikir ya secara ilmiah, sistematis, logis, empiris ya. Itu yang menjadi ciri khas dari kegiatan atau metode ilmiah kan berpikir sistematis. Jadi kalau langkah-langkahnya jelas kalau di dalam kegiatan riset, maka diharapkan mata kuliah ini bisa mengembangkan ya, para mahasiswa yang sudah punya pengalaman di lapangan ya, terutama di bidang pengajaran, di bidang pendidikan, atau juga mungkin di lembaga pendidikan yang lain kan begitu. Apakah di pesantren atau juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan. Jadi diharapkan bisa
mengembangkan pemikiran logis, ya, kritis terhadap permasalahan-permasalahan, ya. Karena berbeda kalau di S1 menjadi wartawan, ya, artinya melaporkan saja. Ya. Tetapi kalau di S2 kan bisa menemukan, bisa mengembangkan, bisa memecahkan. Nah, ini hal-hal yang tentunya berbeda dengan level magister dengan level sarjana, karena capaian KKN ini kan beda ya. KKN S2 itu kan sudah level. Kemudian yang keempat ini juga yang penting ya, ini mampu melaksanakan penelitian ilmiah, terutama adalah tentunya menghasilkan karya ilmiah berupa tesis ya, atau juga artikel yang akan dipublish. Nah, ini alhamdulillah kalau di tahun sekarang kan lulusan magister tidak diharuskan mempublish pada jurnal-jurnal yang sudah ditentukan atau bereputasi, misalnya Sinta 2. Kalau sekarang kan diserahkan kepada pengelola lembaga. Kalau dulu kan kewajiban mempublikasi ya hasil penelitian dalam bentuk artikel. Kalau sekarang diserahkan kepada pengelola lembaga pendidikan, apakah pada Sinta 3, Sinta memudahkan prinsipnya. Kalau angkatan saya itu ya harus wajib di Scopus kalau di doktoral kan, kalau misalnya minimal itu. Jadi kalau di Sirajul Falah, alhamdulillah saya sudah bicara sama Pak Ketua ya, paling tidak ya di Sinta 3 katanya. Jadi nanti akan lebih memudahkan karena Sinta 3 kan banyak sekali gitu. Nah, itu hal-hal yang barangkali perlu dipahami ya. Jadi diharapkan dengan 14 pertemuan ini bisa terkuasai lah apa yang diharapkan di dalam RPS. Ya, itu sebagai pemantik awal ya terkait dengan apa yang akan kita capai di dalam perkuliahan ini. Kemudian yang kedua ini saya sharing terkait dengan pemahaman ya. Ini pemahaman secara umum nih, ruang lingkup riset. Ini kalau banyak yang sebetulnya memang berbeda di dalam memahami hakikat dari riset. Tapi saya diajarkan itu di UNJ itu pahami terlebih dahulu paradigmanya. Karena paradigma itu akan menentukan ya pendekatan, metode dan jenis. Nah, ini yang seringkali tidak sharing ya, ini terkait dengan paradigma risetnya gitu. Jadi kalau logika berpikir tentang riset, yang pertama ya ini apa dasar landasan dasar di dalam memahami atau perspektif dari riset itu sendiri. Itu yang akan menentukan pendekatan risetnya, metode riset dan jenis riset. Kalau dulu mungkin angkatan di UIN itu kan lebih banyak kepada yang saya baca dulu itu di angkatan saya misalnya library research ya kalau tidak salah banyak kan library research ya, penelitian berbasis pada pustaka kan begitu kan, kajian pustaka gitu. Tetapi survei itu kan biasanya menjadi penelitian sosial gitu. Nah, ini yang biasanya di dalam buku-buku yang lama itu berbeda dengan buku-buku yang baru. Sekarang lebih menggunakan istilah paradigma ya, kemudian juga rujukan itu sudah mengerucut ya, rujukannya misalnya pada Creswell gitu. Creswell itu menjadi rujukan yang banyak digunakan untuk memahami riset. Jadi ada paradigma, kemudian menentukan pendekatan riset, ada metode ya, kemudian ada jenis. Ini discuss tentang metode juga nanti akan menarik gitu, karena sebagian ada yang berbeda di dalam memahami metode. Nah, ini terkait ruang lingkup dalam pengertian terminologi yang harus dipahami. Paradigma itu nanti akan menentukan misalnya pendekatan ya. Nah, ini secara umum ini ya. Jadi kalau kita memahami paradigma ya sebagai landasan dasar prinsip di dalam memahami cara pandang riset. Yang pertama ya yang biasa muncul itu ya ini yang disebut dengan positivisme ya. Positivisme itu biasanya kalau di dalam ilmu-ilmu sains ya, ilmu eksak itu akan ditemukan. Karena biasanya positivisme itu kan terkait dengan pemahaman terhadap fenomena ya, fenomena atau hukum-hukum alam yang bersifat tetap. Jadi kalau hukum alam itu kan bisa
diamati, ya, bisa diteliti, bisa direkayasa. Dalam pengertian tertentu bisa direkayasa. Misalnya kalau kita amati siklus hujan, ya, siklus air, ya, itu kan bisa direkayasa bagaimana bisa memindahkan awan, ya, yang mungkin akan misalnya hujan pada satu titik bisa dipindahkan misalnya pada titik yang lain. Itu karena berkaitan dengan hukum-hukum alam. Psikologi juga memahaminya perilaku orang, ya, perilaku manusia juga kan bisa dipahami secara tetap. Orang marah, orang sedih, ya, itu memiliki perilaku yang berbeda, sehingga orang ketika misalnya yang lebih massal, ya, lebih besar, ya, demonstrasi, itu kalau memahami psikologi massa kan berarti berkaitan dengan positivisme. Nah, ini yang di buku-buku baru itu nanti akan ditemukan apa istilah positivisme, ya. Kemudian ada transformatif. Ini juga menjadi dasar biasanya pada penelitian-penelitian kualitatif. Nah, ini nanti akan ketemu, ya, pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan juga pendekatan campuran. Jadi ada positivisme, ya, ada transformatif. Ini biasanya, ya, ini menjadi dasar riset kualitatif. Nah, biasanya pengertian lainnya, ya, ini konstruktivisme, ya. Konstruktivisme itu biasanya interpretatif. Riset itu sangat subjektif tergantung kepada penelitinya. Jadi kalau misalnya ada 3 orang peneliti, ya, ada misalnya ini ada Bu Neneng, ya. Bu Neneng, ada Pak Sofwan misalnya memahami bansos lah misalnya, ya. Kemudian ada Pak Ghazali, ya, memahami sama tuh objeknya tentang bansos misalnya. Tetapi mungkin penafsirannya akan berbeda, ya, di dalam memahami fenomena pemberian bantuan sosial, ya, yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Mungkin dari Pak Ghazali lebih syarat pada kepentingan politik kan begitu kan, tapi mungkin dari Pak Sofwan mungkin lebih melihatnya pada faktor ekonomi dan sosial. Nah, itu di dalam konteks transformatif, konstruktivisme, atau juga interpretatif di dalam penelitian kualitatif. Kemudian juga ada yang dikenal dengan paradigma, ya. Ini saya sebutnya pragmatisme, ya. Pragmatisme itu biasanya ini pada penelitian-penelitian sifatnya aplikasi, ya, atau penelitian-penelitian yang seperti misalnya ada evaluasi, ya. Kemudian ada penelitian tindakan, action research, itu biasanya menggunakan paradigma pragmatisme. Ukurannya itu bukan kebenaran dalam pengertian seperti penelitian kuanti, ya, atau penelitian kualitatif, tetapi biasanya didasarkan kepada tingkat kecapaian, ya, tingkat keberhasilan dari riset itu sendiri dalam memecahkan masalah. Nah, itu biasanya pada pragmatisme. Nah, ini yang pokok, ya, nanti akan secara lebih detil kita akan bicarakan, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini kalau kita pahami paradigma. Nah, ini yang seringkali luput, ya, di dalam memahami riset soal paradigma. Biasanya masuknya langsung ke sini, ya. Jadi kalau memahami riset biasanya langsung ke pendekatan, gitu. Pendekatan dan metode. Jadi pendekatan itu sebetulnya berdasarkan paradigmanya tadi, ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada campuran. Campuran itu berarti bisa menggabungkan kuanti dan kuali. Kuali dulu atau kuanti dulu bisa nanti desain tersendiri. Nah, pendekatan itu nanti juga turunannya pada metode, ya. Jadi pendekatan kuantitatif kan cara perspektif, ya, perspektif di dalam memahami fenomena, ya, kuantitatif. Tapi metodenya itu kan berkaitan dengan kalau threshold itu bagaimana mengumpulkan data, bagaimana menganalisis data, bagaimana mengambil kesimpulan. Nah, itu dalam pengertian metode. Jadi dia secara spesifik lebih khusus, yang mengartikan metode itu cara mengumpulkan data, cara menganalisis, ya, cara mengambil kesimpulan secara kuantitatif misalnya. Jadi nanti caranya berbeda, ya, kuantitatif dengan kualitatif.
Kalau di UIN itu kan misalnya kualitatif sering dipakai, wawancara, observasi, itu biasanya andalan-andalan di dalam metode kualitatif. Gitu. Tapi kalau kuantitatif biasanya mengandalkan kepada apa yang disebut dengan instrumen ya, instrumen risetnya. Apakah misalnya kuesioner, apakah menggunakan skala psikologis ya, atau inventory yang sekarang lebih dikenal gitu. Itu biasanya dipakai di dalam penelitian dengan metode kuantitatif. Kemudian ada metode campuran. Ya, metode campuran ini biasanya tadi ya, bagaimana pengambilan datanya itu dengan menggabungkan ya, baik itu menggunakan misalnya wawancara, observasi plus dengan penggunaan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Nah ini kalau yang biasa umum ini dipakai ya, pengertian pendekatan dan metode. Kemudian ini yang tentunya berbeda ya di dalam riset ekonomi ya, riset manajemen, riset hukum. Nah ini yang seringkali tentunya dalam konteks pendidikan seringkali dipakai ini. Ya. Nanti di buku LP3S yang lama ya, bukunya Singarimbun itu ada istilah penelitian survei gitu. Kemudian di penelitian buku-buku survei itu pasti menjadi hal yang biasa ya. Kalau sekarang kan misalnya survei calon presiden, ya, survei calon legislatif kan sering dipakai kan bagi istilah-istilah itu gitu. Tapi sebetulnya secara spesifik di dalam survei itu kan kita mengenal ada penelitian korelasional ya. Jadi kalau di bukunya Creswell itu desain korelasional. Di buku yang lain itu jenis ya. Jadi jenis korelasional. Ada survei korelasional, ada survei komparasional ya. Ini dalam konteks pendidikan biasa ya. Nanti mungkin di penelitian ekonomi juga sebetulnya mengenal istilah, hanya mungkin berbeda di dalam ininya ya. Ada korelasional, ada komparasional. Kemudian dalam penelitian kuantitatif itu ada jenis eksperimen ya. Jenis eksperimen itu yang kalau di eksakta itu kan biasa ya, penelitian yang melakukan treatment itu. Jadi ada survei, saya sering sebutnya survei dan non survei. Kalau non survei ya eksperimen gitu. Survei itu kan biasanya kita melakukan pada populasi langsung ya, melakukan pengambilan data. Tetapi kalau di eksperimen itu kan ada manipulasi terhadap variabel maksudnya ya, bukan manipulasi terhadap data ya, manipulasi terhadap variabel. Jadi ada survei ya, kemudian ada eksperimen. Nah, ini nanti di beberapa buku itu nanti ada beberapa desain ya, misalnya pre-eksperimen, kemudian ada quasi eksperimen, ada true ya. Jadi eksperimen yang benar ya true gitu. Jadi nanti menggabungkan bagaimana teknik samplingnya. Jadi kalau teknik sampling wajib dilakukan misalnya random ya pada true, tapi kalau pada quasi tidak menggunakan random. Ya, jadi kalau menggunakan eksperimen maka wajib dia harus random sampling. Nah ini beberapa jenis riset di dalam ruang lingkup ya, riset kuantitatif. Nanti ada korelasi simetris. Nanti pada level ya itu berbeda simetrisnya dalam pengertian banyaknya variabel ya. Kalau di magister itu kan bukan 2 variabel, tapi harus lebih dari 2 kan. Itu misalnya 3 variabel, 4 variabel, itu yang biasa dilakukan di dalam penelitian level yang lebih tinggi dibandingkan dengan sarjana. Karena sarjana juga sudah ada yang menggunakan 3 variabel di dalam memahami penelitian korelasional atau juga komparasional, termasuk yang eksperimen. Jadi variabelnya itu harus lebih kompleks dibandingkan dengan yang pada level penelitian untuk kebutuhan skripsi. Ya ini gambaran saja dulu, nanti kita akan buka untuk sesi ini ya, sharing. Kemudian yang kedua, ini kalau kita pahami kuali nih, pendekatan kuali ya. Kuali itu kalau jadi yang disebut dengan riset pustaka itu sebenarnya bukan kuali. Riset itu biasanya kan kalau dulu survei sama pustaka kan begitu di nikahnya,
dibandingkannya. Tapi kalau sekarang pustaka itu bisa menjadi bagian cara pengambilan data ya. Jadi kuali itu ada naratif. Jadi kalau kita ingin menulis biografi menulis sejarah itu dalam terminologi Creswell itu menggunakan istilah naratif. Ya. Menulis penggalan sejarah dari masyarakat atau dari orang per orang itu bisa menggunakan naratif. Naratif itu sebetulnya kan narasi, menceritakan dalam pengertian yang lainnya. Ya. Histori kalau dulu menjadi bagian metode sendiri. Ya. Bukunya Sutrisno misalnya, ya bukunya Sutrisno memasukkan histori atau penelitian sejarah menjadi metode histori. Kemudian ada fenomenologi. Ini penelitian yang biasanya mengacu kepada pengalaman individual ya, pengalaman perorangan. Jadi kalau kita ingin meneliti misalnya pengalaman naik haji, maka bisa menggunakan fenomenologi. Pengalaman bekerja di luar negeri misalnya ya, bekerja sebagai TKW itu bisa menganalisis dengan fenomenologi. Atau misalnya mengalami KDRT kan gitu ya. Kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa menggunakan fenomenologi. Beda dengan studi kasus ya. Studi kasus itu biasanya ya pada peristiwa-peristiwa yang sangat khusus ya. Jadi kalau bahasa matematisnya itu kan 1 dibanding 1000 lah. Jadi peristiwa yang langka. Jadi ada satu peristiwa di antara 1000 peristiwa yang lain yang berbeda. Jadi ada satu kasus yang berbeda di antara 1000 kasus. Itu biasanya menjadi studi kasus. Studi kasus bisa satu peristiwa ya yang mewakili atau misalnya peristiwa secara umum yang memang berbeda dari peristiwa yang lain gitu. Nah, ini yang saya sering arahkan misalnya kalau ada tawuran pelajar, itu kan bisa menjadi kasus ya karena berbeda fungsinya pelajar ya yang harusnya belajar tetapi terjadi tawuran. Kalau dia sebagai sebuah peristiwa maka bisa menggunakan sampel yang lebih luas. Tapi kalau misalnya terjadi pada satu sekolah ya berarti sebagian saja. Kemudian ada juga etnografi ya yang bisa menjadi jenis riset yang bisa diambil ya di dalam penelitian pendidikan. Etnografi itu kan biasanya kan di ilmu-ilmu antropologi dulu ya. Antropologi kemudian tetapi dipakai juga dalam konteks pendidikan dalam sudut bagaimana kita bisa memahami pendidikan itu dalam konteks budaya. Misalnya kalau kita orang Sunda ya, maka bisa menggunakan perspektif budaya Sunda di dalam memahami misalnya kebutuhan pendidikan, motivasi belajar dan seterusnya. Gitu. Itu konteksnya adalah konteks atau perspektif kebudayaan. Kemudian ada lagi misalnya grounded ya. Grounded teori itu memang biasanya diharapkan bisa mampu ya menghasilkan sebuah teori substantif ya, teori-teori baru yang bisa ditemukan melalui riset kualitatif. Nah ini yang nantinya akan menjadi dasar apa yang disebut dengan teori formal di dalam penelitian kuantitatif. Nah ini gambaran untuk riset pada pendekatan kuali. Kemudian ada lagi ya, ini yang tadi saya singgung misalnya ada pendekatan campuran. Nah ini nanti ada kontroversi mungkin ya terkait dengan R&D. R&D itu Research and Development ya. Jadi saya memasukkannya pada riset dengan pendekatan campuran. Jadi kalau di bukunya Broad and Gold itu dia memasukkannya pada application research ya. Jadi riset riset terapan gitu. Karena kan ada istilah applied research ya. Tapi dia menggunakan application, bukan flight, bukan riset terapan, tapi penerapan riset yang digunakan misalnya pada evaluasi. Ya. Penelitian evaluatif atau evaluasi, misalnya evaluasi program yang umum ya. Program program misalnya program pelatihan, seandainya misalnya dilakukan ya. Kalau sekarang kan misalnya ada di kurikulum yang baru kan misalnya PMM ya, itu kan sebagai pelatihan mandiri. Nah, itu kalau dievaluasi ya silakan, evaluasi program PMM misalnya. Kemudian ada action research, kalau di sekolah itu kan biasanya melakukan classroom ya, classroom action research atau penelitian tindakan kelas lah bahasanya kan begitu kalau secara
umum dipahami guru. Tapi kalau kepala sekolah ya, kepala sekolah kan biasanya melakukannya kan PTS, penelitian tindakan sekolah, school action research. Bahkan mungkin di bidang ekonomi ada, di perbankan ada juga action research. Jadi saya menggunakan istilah umumnya action research. Kemudian ada lagi misalnya tadi yang saya sebutkan kalau di bukunya Pak Sugiono ya, saya tidak pakai Sugiono, nanti saya kasih buku yang rujukan umumnya ya, rujukan utamanya. R&D itu memang kalau di buku Plot and Goal itu bagian dari model evaluasi. Jadi research and development itu sebetulnya kan satu proses ya. Ada risetnya, ada pengembangannya gitu. Dia nanti itu akan menarik ya. Ada yang menyebutnya metode. Kalau saya tidak menyebutnya metode. Metode itu aja 3, kuantitatif, kualitatif, campuran itu metode. Gitu. Itu kalau saya ajari seperti itu ya. Jadi kalau di beberapa artikel-artikel internasional itu tidak ditemukan R&D sebagai sebuah metode gitu. Tapi dia sebagai kegiatan atau aktivitas. Nah, ini yang terkait dengan ruang lingkup riset. Nah, ini yang berbeda di sini ya. Ini saya masukkan penting sekali ya. Pendidikan kalau di prodi kita itu kan PAI ya. Kan PAI. Karena kalau pendidikan kan ada misalnya pendidikan bahasa Arab itu tadi ya. Kemudian ada pendidikan guru kalau di Kopertais itu kan ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI gitu. Ada manajemen pendidikan gitu. Kemudian ada lagi BK Islam ya, bimbingan konseling Islam gitu. Jadi PAI itu khas ya. Dia punya core sendiri. Core-nya itu kan utama menghasilkan guru-guru ya pendidikan agama Islam. Kalau di S1 ya, kalau S2 itu kan diantaranya tadi ada kalau dilihat di luaran prodi kita kan diantaranya sebagai kalau pendidik ya berarti levelnya mengajar S1 ya pendidik. Jadi tenaga pendidiknya artinya adalah punya hak untuk bisa mengajar level S1 ya. Level S1 itu kan kalau di KK ini kan KK ini 6 ya, level 6 itu. Jadi pendidik dalam konteksnya adalah dosen kalau ini. Kemudian yang kedua pengembang media, kemudian juga kalau S1 itu kan asisten riset ya, asisten riset atau ahli. Asisten peneliti. Kalau S2 ya berarti dia sudah bisa menjadi periset gitu. Bukan lagi asisten, tapi periset di bidang pendidikan. Nah, yang utama adalah memahami ya core-nya. Jadi karena ada MPI, ada pendidikan bahasa Arab, kemudian ada PGMI, ada bimbingan konseling Islam ya. Maka kalau PAI itu sebetulnya yang pertama didaktik metodik. Nah, jadi didaktik metodik itu ruang lingkup yang berkaitan dengan misalnya bagaimana meneliti tentang metode pembelajaran, ya, metode pembelajaran. Kemudian bagaimana memahami model pembelajaran. Nah ini nanti yang dari lulusan ekonomi, lulusan MHUM ya, di humaniora, kemudian lulusan syariah ya, maka kalau sudah punya pengalaman di dunia pendidikan pasti dia paham ya. Karena pengalaman itu kan juga menjadi guru yang terbaik. Jadi metode mengajar ya. Kemudian model pembelajaran itu kan berbeda. Ada istilah metode pembelajaran, ada model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran kan begitu ya. Ada pendekatan pembelajaran, misalnya ada center dan teacher center kan kalau pendekatan begitu. Ada student center kan begitu ya. Kalau metode itu kan ada metode ceramah misalnya. Ada metode diskusi, ada metode misalnya snowball kan. Kalau misalnya model bisa model yang berkaitan dengan pengolahan informasi, konstruktivisme itu beberapa model. Itu terkait dengan model. Jadi riset-riset yang bisa dilakukan ya oleh mahasiswa S2 PAI itu terutama pada didaktik metodik.
bagaimana bisa meningkatkan hasil belajar anak ya misalnya dengan metode apa, dengan model apa, dengan pendekatan apa, dengan teori dasar apa. Nah, itu yang menjadi biasanya objek atau ruang lingkup penelitian. Ya, nanti kalau misalnya mengajukan tesis ya, difokuskan kepada pengembangan didaktik metodik, itu yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua, ya pada media. Nah, ini media pembelajaran. Media pembelajaran juga bisa, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran PAI. Jadi didaktik metodik juga ruang lingkupnya kepada PAI. Kemudian media pembelajaran. Ya, media pembelajaran misalnya kan ada yang visual bersuara, visual gambar saja, misalnya kan visual warna hitam putih ya, visual yang berkaitan dengan warna-warni color misalnya kan. Kemudian ada alat peraga yang 2 dimensi, 3 dimensi, itu bisa menjadi media pembelajaran. Jadi riset tesis yang nanti bisa diajukan juga berkaitan dengan bagaimana penggunaan media pembelajaran yang dapat misalnya meningkatkan motivasi belajar siswa, gitu. Kemudian prestasi siswa, hasil belajar siswa, kemudian misalnya keterlibatan siswa, gitu. Itu apa yang mana ini menjadi ruang lingkup yang kedua. Kemudian ada lagi ya, yang ketiga misalnya ini yang lebih umum. Kalau ini berkaitan dengan didaktik metodik pembelajaran ya pada ruang lingkup kelas misalnya kan, ini juga sebetulnya menyasar pada subjeknya ya, pada subjeknya. Kalau ini kan pada media, variabel di media. Ini variabel didaktik metodik. Kalau ini variabel siswa dan guru. Apa misalnya terkait dengan motivasi belajarnya, gaya mengajarnya, kan begitu. Kalau gaya mengajar kan misalnya ada apakah menggunakan PAK ya, visual auditory kinestetik misalnya, itu kan gaya mengajar. Gaya belajar juga sama. Apalagi kalau sekarang ya di era kurikulum merdeka itu kan ada yang disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi kan gitu kan. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan berdasarkan kepada gaya belajar dari siswa. Jadi guru mengajar itu harus bisa menyediakan cara-cara mengajar yang berbeda untuk siswa yang punya kemampuan berbeda, baik itu yang suka pada auditori misalnya mendengar kan, visual, kemudian juga ada yang menggunakan kinestetik. Itu kalau menggunakan 3. Kalau menggunakannya lebih banyak 9 kecerdasan multiple intelligence yang lebih kaya lagi gitu. Jadi nanti ada beberapa variabel yang bisa ditelaah ya, bisa dikembangkan dari siswa. Ada lagi misalnya variabel yang bisa dikembangkan dari guru. Ya, variabel apa misalnya tentang komunikasi skillnya ya, kemampuan berbicaranya, kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran ya. Biasanya kompetensi guru lah ukurannya ya. Kompetensi didaktik metodik, kompetensi sosialnya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi profesionalnya, itu berkaitan dengan misalnya variabel guru, kinerjanya itu. Nah, nanti juga harus itu hal-hal yang sifatnya umum yang berkaitan dengan siswa dan guru. Ada lagi lebar lagi misalnya orang tua ya. Pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, itu semuanya bisa menjadi ruang lingkup ya, riset pendidikan core pendidikan agama Islam. Kemudian ada lagi variabel di luar ya, variabel di luar guru, di luar siswa kan gitu kan. Kemudian di luar orang tua. Contoh misalnya kalau sekarang ada rapot pendidikan Pak ya. Siapa yang paham maksud rapot pendidikan tuh? Ada yang paham rapot pendidikan? Pak Aspila? Profesinya apa Pak Aspila? Pak Aspila? Profesinya apa? Pak Aspila? Pak Ghazali? Irsyad? Apa profesinya? Guru kah? Atau di bidang pendidikan? Mana nih? Bu Neneng? Mana suaranya ini? Iya.
Pak Isat profesinya apa? Profesinya? Freelancer sih Pak. Freelancer. Yang Iya. yang di pendidikan siapa, yang di sekolahan atau di lembaga pendidikan? Siapa? Ada yang di bidang pendidikan? Ada Ustadz. Pak Mahir. Ya, betul. Di pendidikan apa? SMA, SMK? Saya di SMP. SMP. Ya. Sudah biasa mengenalin ya rapat pendidikan ya? Ya, betul. Sudah biasa. Gambaran apa tuh Pak rapat pendidikan itu Pak? Melaporkan apa? Rapor itu untuk evaluasi sebagai menggambarkan apa? Menggambarkan hasil evaluasi. Hasil evaluasi tentang apa? Pencapaian siswa. Pencapaian siswa apa lagi selain capaian siswa? Sebagai laporan perkembangan siswa secara akademis maupun secara perkembangan secara psikologis ya. Kalau sekarang kan di rapor kurikulum Merdeka itu tidak hanya akademisnya tapi juga sikapnya yang lebih rinci dinilai gitu Pak. Lingkungan pembelajaran di ini enggak Pak? Menggambarkan tidak di rapat pendidikan. Ya menggambarkan itu kan ya? Ada salah satu aspek penilaian juga ya. Oke, jadi kalau misalnya saya tadi bicara tentang variabel yang lain ya, maka sebetulnya ada peluang ya melakukan riset pendidikan pada lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah ya, lingkungan kelas itu bisa menjadi sekarang, karena ini menjadi perhatian sekarang ya, bagaimana misalnya bullying ya kan, bullying itu kan itu bagian dari lingkungan sekolah tuh, perundungan bahasanya ya, perundungan anak kan sekarang sekolah ramah anak misalnya kan salah satu yang menjadi apa namanya kebijakan pemerintah kan, bagaimana sekolah itu bisa aman ya kan, baik itu dalam pengertian tidak ada kekerasan verbal ya kan, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan seksual kan begitu ya. Itu menjadi apa namanya kebijakan yang sekarang ini disosialisasikan dan diterapkan. Saya pernah di apa namanya di NTT Pak ya, riset di NTT, di Kupang, kemudian di Papua ya. Itu kalau di sana sudah biasa Pak, apa namanya kekerasan dalam pengertian ya, kekerasan verbal maupun fisik Pak. Jadi salah satu program saya waktu itu diminta untuk mengevaluasi program dari ini Pak, Save the Children ya. Save the Children kan dari agama Kristen bukan Katolik ya, Kristen Protestan atau Kristen Katolik lah itu. Dia memiliki program yang cukup menarik bagaimana sekolah itu bisa aman ya, bisa aman, tidak ada kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Dan juga ada lagi misalnya WPI itu Wahana PC Indonesia, itu juga dari Kristen juga. Dia menangani bagaimana masyarakat itu ya berkolaborasi dengan sekolah supaya orang tua bisa berkolaborasi dengan sekolah, karena memang kecenderungannya kan kalau di daerah-daerah tertentu itu kan kekerasan ya, orang tuanya tidak punya apa namanya bahasanya empati ya, bagaimana kalau persoalan itu biasanya diselesaikan secara menggunakan bahasa-bahasa yang di luar nalar lah, kalau tidak pakai golok kan begitu gitu. Itu bagian dari yang ditangani gitu. Jadi lingkungan sekolah sekarang menjadi prioritas ya di dalam memberikan lingkungan pembelajaran atau pendidikan kepada anak. Jadi kalau kita bicara tentang variabel riset di bidang pendidikan, bukan saja pada didaktik metodik, tapi juga ada aspek-aspek yang lain sekarang itu menjadi bisa menjadi perhatian kita. Gitu. Misalnya kalau guru sekarang, kalau di sekolah di bawah Kemendikbud itu kan sudah ada misalnya guru penggerak ya, ada sekolah penggerakan, itu kan beberapa kebijakan baru. Nah itu kalau menjadi objek penelitian, sebetulnya kebaruannya sangat tinggi gitu. Jadi di dalam penelitian itu diantaranya juga kebaruan isu ya, kebaruan topik gitu.
Jadi kalau topiknya berulang terus, itu tidak ada nilai tambahnya. Gitu. Maka yang ditekankan sekarang itu istilahnya kebaruan. Ya. Apa sih yang baru dari penelitian kita? Novelty-nya apa? Gitu. Jadi seringkali saya mengarahkan pada isu-isu baru. Ya. Misalnya kalau ada sekolah, ada merdeka belajar berbagi, ya kan, belajar berubah, ya, belajar apalagi Pak? Belajar berbagi, belajar berubah, ya, kemudian belajar berbagi, kemudian belajar mandiri, ya. Itu kan di dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, itu kan kebijakan baru. Ada misalnya komunitas belajar, ya, di sekolah. Itu bagian yang juga penciptaan iklim, ya, iklim di sekolah supaya guru itu mau belajar, guru mau berbagi, mau berkolaboratif, ya, berkolaborasi. Itu hal-hal yang barangkali menjadi tren, ya, yang sekarang itu tren di dalam pengelolaan dunia pendidikan. Jadi kalau kita masuk kepada isu-isu yang baru, maka kita akan bisa menemukan novelty, kebaruan dari topik penelitian kita. Gitu. Nah, itu kalau kita bicara ruang lingkup, ya, pendidikan, terutama pada pendidikan agama Islam. Nah, ini yang saya kira penting dipahami, ya, bagi lulusan yang lain nih, lulusan dari ekonomi, ya, lulusan dari syariah gitu, kemudian lulusan MHUM, ya. Inilah sebetulnya yang dalam konteks objek risetnya itu yang berbeda. Kalau metodenya mungkin saja ada singgungan, ya, ada titik temu, ya, tentang metode kuantitatif, metode kualitatif, atau juga metode campuran. Nah, ini sebagai pengantar, ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ya. Silakan, saya persilakan kepada para mahasiswa, ya, untuk bisa men-share apa sih yang sudah dikuasai, ya, kemudian apa yang diharapkan pada mata kuliah ini. Silakan, saya berikan waktu yang sangat luas. Silakan, Pak Mahir, Pangkos. Ya, Pak dosen, terima kasih. Terima kasih Pak dosen atas waktunya. Mohon pencerahannya. Mungkin yang pertama, untuk kurikulum kami di sekolah, kayak kita kan sekolah dasar MI di MI Pak, kita tugasnya, ya, saya tugasnya belum menggunakan kurikulum merdeka, belum Pak dosen. Jadi masih belum, ya? Kurikulum 11. Baru kemarin itu, bulan kemarin kita baru sosialisasi, untuk prakteknya mungkin nanti di tahun 2024, tahun ajaran baru. Sekedar gambaran Pak dosen, saya masih kurang begitu paham, karena untuk rapot di madrasah itu kita menggunakan rapot RDM, rapot digital madrasah. Itu yang biasa ada. Kalau diumumkan e-repot, ya. Iya. I-repot bukan i-rapot, ya. Kalau di umum itu. Ya, justru ketika mengikuti mata kita, ya, lebih menjurus itu Pak dosen untuk masalah penelitian. Karena kami juga masih dalam penelitian Pak dosen. Ya, makasih Pak dosen. Betul. Ya. Memang kalau di Kemenag, ya, di Kemenag itu akan berbeda dengan di Kemendikbud. Saya kemarin itu kan diminta untuk membuat pemetaan madrasah, ya, oleh di sana kan ada direktorat kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan dan kerjasama. KS kurikulum, sarana kurikulum, sarana kesiswaan, KK SK, ya, KKSK. Kurikulum, ya, yang Pasifik tuh. Ya, itu, ya. Itu diminta untuk membuat pemetaan madrasah dalam berapa persen yang di bawah, ya, atau karena sangat tinggi kualitasnya lah dari kemampuannya itu. Jadi kalau bicara tentang kurikulum, ya, memang Kemenag itu kan bukan 2 langkah 3 langkah, ya, bukan 2 langkah 3 langkah terlambat, ya, dibandingkan dengan Kemendikbud pastilah, ya. Iya kan? Contoh nih sederhana nih, contoh sederhana. Di Kemendikbud itu sudah angkatan
12. Kalau apa namanya guru penggerak ya. Sudah angkatan 12 guru penggerak, rekrutmen guru penggerak. Saya terlibat ya karena saya kan asesor. Tapi kan di apa namanya di Kemenak kan belum ada ya. Guru penggerak itu kan belum ada programnya. Gitu. Itu Betul, Pak, betul. Ya kan? Itu yang jadi kalau kita bicara kurikulum baru, guru penggerak pasti pada aspek kurikulum baru gitu, bicaranya itu. Yang kedua misalnya PPG. PPG di Kemendikbud itu kan ada Prajab, ada Daljab. Daljab. Ya kan ada Prajab, ada Daljab tuh di Kemendikbud. Tapi di Kemenak itu adanya Daljab. Ya pastilah ya. Dalam jabatan ya. Ya kan? Jadi rekrutmen pembinaan guru itu juga kan itu kan bagian dari pembinaan guru, peningkatan kompetensi. Ya, peningkatan kompetensi. Jadi kalau di madrasah itu kan ada guru-guru bidang studi. Iya kan? Guru-guru bidang studi. Bukan saja PAI. Daljab itu kan untuk PAI. Betul nggak Pak Firdaus? Apa yang ya, Daljab itu kan khusus untuk PAI. Betul kan? Tapi untuk tadris, ya kan, untuk mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia, ya kan, kemudian untuk mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, itu kan tidak ada PPG-nya. Gitu. Jadi kalau dari segi pembinaan kompetensi guru saja di situ masih sangat terlambat, gitu. Kemudian memang ada beberapa adopsi yang hampir mirip. Tadi misalnya kalau di apa namanya ini kan ada laporan BOS ya misalnya di Kemendikbud. Kalau itu kan juga ada Pak Asfila ya di apa namanya menggunakan apa sih kalau mau mengajukan BOS itu supaya dapat BOS Pak masuk ke RKM ya. RKAM ya kan? Iya kan masuk RKAM. Itu kan juga kan baru kan begitu kan supaya BOS-nya bisa misalnya turun kan gitu. Kemudian tadi ada kalau di Kemendikbud ada e-raport ya kan irapot bukan e-report kalau guruku sama dia e-report ya. Repot kan begitu kan gitu. Karena ada guru-guru yang tidak literasi digitalnya kurang kan gitu kan. Literasi digitalnya kurang kan gitu. Sementara guru-guru yang muda kan mungkin lebih cepat memahami tentang penggunaan komputer ya kan berbasis digital kan sudah biasa HP kan begitu ya. Nah ini yang hal-hal yang seperti ini, pembinaan seperti ini yang masih terlambat. Ini bukan saja di madrasah ya, terkait dengan penggunaan digital. Nah platform kurikulum merdeka seperti misalnya PMM. Ya, PMM. Di Kemendikbud sudah ada Pak. PMM itu platform Merdeka Mengajar. Ya kan, sebagai platform bagaimana guru bisa meningkatkan secara otodidak ya, secara mandiri meningkatkan diri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah di situ kan guru akan mendapatkan beberapa modul, ya kan, beberapa modul, kemudian bisa mendapat sertifikat kalau lulus, ya kan, gitu kan, dan itu nanti bisa terus berlanjut. Nah di madrasah kan belum ada, betul nggak? Ya kan? Untuk di madrasah sekarang ada Pintar Kemenak, Pak. Pintar Kemenak. Betul, Pak. Jadi kita di situ bisa pelatihan untuk yang baru. Ada ya, itu yang baru ya. Itu kontaknya berarti sudah mengadopsi kurikulum merdeka ya, sebagian ya. Ya Pak, ya kan. Tidak artinya memang diharapkan kurikulum merdeka itu kan sudah bisa dilaksanakan baik di Kemendikbud maupun di Kemenak. Sebetulnya kan tahun 2023 ya, mulai Pak Aspira ya. 2023 kan pencanangan secara umum 2023 itu. Gitu. Nah kan namanya kan peraturan menteri Kemenak ya, betul ya, peraturan PMK ya, betul ya kalau di Kemenak ya PMK itu kan memang ya mengikuti Permendikbud pasti setahun setelahnya setahun setelahnya kan gitu ya. Agak telat-telat ya. Iya, kan gitu. Jadi kalau ada misalnya aplikasi yang bisa untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, itu sebetulnya merupakan objek-objek yang bisa menjadi riset, Pak. Kombel misalnya. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, kewajiban ada komunitas belajar, ya.
Kalau diumumkan misalnya ada MGMP ya di SMP ya kan. Kalau di madrasah kan ada MPKM ya. Apa di madrasah Ya, itu? PKMI. Iya, kan itu. Yang guru-guru ya, guru inilah guru mata pelajaran madrasah MGMP ya. kalau di madrasah. MGMP umum. Oh iya betul. Umum ya, atau kalau yang madrasah kan ada istilah sendiri tuh gitu ya. KKM. Ya, prinsipnya hampir sama, prinsip dasarnya itu ya komunitas kan gitu kan, iya, untuk bisa berbagi. Nah, kalau sekarang di sekolah-sekolah itu dibentuk kombel, komunitas belajar. Jadi selain ada PMM dalam konteks Kemendikbud ya, ada PMM, ada juga kombel. Kombel itu biasanya disediakan untuk guru-guru yang ikut pelatihan ya di luar misalnya, maka itu bisa sharing di situ, ya bisa sharing. Atau misalnya guru yang sudah punya sertifikat lebih dibandingkan dengan temannya, yang sudah misalnya mendapatkan sertifikat 3 ya, itu bisa sharing ya di kombel itu. Jadi kalau di luar ya misalnya kan tadi ada KKG kalau untuk level dasar ya, SD ya, atau madrasah ibtidaiyah itu kan KKG ya, kalau apa namanya kelompok kerja guru kan gitu ya. Ada M-nya, kelompok kerja guru madrasah. Ya kan, kelompok guru kerja madrasah, kelompok kerja kelompok kepala sekolah, kelompok kepala madrasah kan begitu ya, pakainya MS ganti M aja gitu. Nah, artinya bahwa kebijakan-kebijakan baru di Kemendikbud memang ya, itu sebetulnya kalau kita mau melakukan penelitian akan sangat terbuka kalau di sekolah-sekolah ya, karena memang keterlambatan tadi gitu. Contoh misalnya, kalau di Kemendikbud itu kan profil Pancasila, ya P5. Ya, P5. Kalau di madrasah apa? PPRA kalau nggak salah. Bukan. PP apa? Profil Pancasila ditambah 2 SR. Ya, betul nggak? Rahmatan lil alamin. Iya, PPRA. Iya, rahmatan lil alamin, betul. Ada rahmatan lil alaminnya. Gitu. Jadi kalau di Kemendikbud itu hanya profil Pancasila ya, P5 ya. Jadi proyek pengembangan kan, proyek pengembangan profil pelajar Pancasila kan gitu kan. Tapi kalau di apa namanya di Kemenak itu tambah tadi karakteristiknya ada rahmatan lil alamin. Nah, itu sebetulnya ya kebijakan-kebijakan yang baru di Kemenak juga bisa menjadi objek riset yang baru gitu. Jadi kebijakan-kebijakan baru itu pasti novelty-nya ada, kebaruannya ada. Jadi penelitian itu sebetulnya diharapkan memiliki kebaruan. Jadi tidak mengulang yang lama gitu. Tidak mengulang yang lama. Nah, itu biasanya di pendahuluan itu ya apa sih yang menjadi latar belakang riset itu gitu. Kebaruannya apa yang akan dimunculkan? Itu nanti ada pada dasar pemikiran latar belakang. Jadi kebijakan-kebijakan di level guru Pak Hasbi ya, pasti terkait dengan misalnya tadi apa namanya guru penggerak, PPG ya, PPG. Jadi nanti kalau misalnya di Kemenak ya maksudnya ke daljabnya gitu. Misalnya apa? Ya. Ada nggak sih apa namanya bedanya kinerja ya, kinerja guru yang sudah daljab ya kan dengan yang belum daljab, atau misalnya kemampuan kompetensi mengajar ya, guru yang ikut daljab dengan yang tidak ikut daljab, ada nggak bedanya itu kan bisa menjadi bahan riset gitu. Ya kan, ada guru yang sudah guru madrasah yang sudah sertifikasi, ada guru yang belum sertifikasi. Itu kalau kita lihat dari beberapa variabel guru. Lain tadi kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, ya kan gitu kan, kompetensi kepribadian, didaktik metodik, itu juga menjadi apa namanya beberapa objek riset di dalam pendidikan. Nah, kalau memang kondisi madrasah ya yang belum melaksanakan misalnya kurikulum merdeka ya, maka tentunya
memang harus di apa namanya, sekarang aksesnya kan banyak Pak. Artinya sumber belajar itu kan bisa kita manfaatkan misalnya YouTube ya. Memang kalau di guru itu kan punya ID ya, ID belajar. Ya. ID belajar ya. Ada nggak di guru madrasah ID belajar? Belum ada kan? ID. Ada nggak kepada ID belajar? Belum ada kayaknya Pak. Belum ada Pak. Iya, itu kuncinya gitu. Jadi ID belajar itu sekarang, ya, ID belajar itu sekarang itu menjadi kunci penting seperti NUPTK. Kita ada fake ID ada fake ada. ID di mana ada fake ID. Sama itu sebetulnya iya, berarti kan sudah punya kunci ya untuk beberapa kegiatan itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya ikut kalau di Kemendikbud kalau ingin ikut misalnya PPG pakai ID kan gitu, ID belajar, mendaftarnya dan seterusnya kan gitu kan. Mau akses PMM pakai ID belajar kan gitu. Jadi nanti itu seperti NUPTK kan menjadi password lah ya, password yang bisa digunakan untuk bisa mengembangkan diri. Jadi kurikulum merdeka memang harus bagaimanapun ya. Karena ini sudah menjadi keputusan Kemendikbud ya, maka Kemenak pun harus ikut. Ya, bahasanya begitu tuh kalau di KKSK itu. Apapun yang nanti menjadi keputusan di Kemendikbud pasti akan diikuti oleh KKSK. Ya, baik itu tentang kalau sekarang kan misalnya gini. Saya sedang membuat standar rombel. Ya. Standar rombel itu kan yang sudah ada madrasah ibtidaiyah satu kelas berapa tuh Pak Asfi? 28 ya. Kalau sanawiyah? Ya berapa Pak Daus? 32 kalau salah ya Pak Daus. Ya, 32. Ya. 32. Itu kan standar umum ya. Standarnya betul. Ya kan? Umum. Coba kalau misalnya ada daerah-daerah yang terbatas fasilitas sekolahnya. Daerah-daerah yang gurunya terbatas. Ya. Daerah-daerah yang terkena bencana. Itu kan harus ada standar khususnya. Nah, itu kan yang punya Kemendikbud, Pak Firda. Betul nggak? Ya. Nanti itu, ya, nanti semuanya akan ikut tuh. Jadi kalau bisa, yang berkecimpung misalnya di bawah Kemenak, ikutilah regulasi-regulasi yang baru gitu, supaya tidak terlambat. Sebab kalau mengandalkan sosialisasi saja dari dinas Kemenak ya, dinas kalau ini dinas pembinaan di level kecamatan apa Pak? Kalau di Kemenak itu sosialisasi. KKMI. Iya, itu kan pasti akan lama kan begitu kan. Jadi kalau kita akses sendiri regulasi-regulasi yang ada ya tentang karena kan Permendikbud tentang standar pengelolaan kan sudah ada Pak. Ya. Standar pengelolaan pendidikan sekarang itu sudah dikeluarkan Kemendikbud. Coba 2023 itu nomor berapa tuh 43 atau 41 itu. Itu standar, coba cek standar pengelolaan pendidikan. Itu sifatnya umum Pak. Kalau dulu kan PP 19 ya, tentang peraturan pemerintah standar nasional pendidikan, yang 8 standar itu kan ya, ya kan? Nah sekarang itu di Kemendikbud sudah mengeluarkan Permendikbud tentang standar pengelolaan. Standar pengelolaan itu semuanya Pak, tentang gurunya, tentang kurikulumnya, itu baru, ya, itu baru tuh. Nah nanti akan ada turunannya lagi yang lebih spesifik teknis, ya, petunjuk teknisnya. Nah, nanti itu akan diikuti oleh madrasah-madrasah ya yang dibawa payung ke Kemenak. Nah, artinya apa? Saya berharap ya sebagai mahasiswa walaupun istilahnya di PAI maka akan lebih baik kalau kita juga mengetahui regulasi-regulasi di Kemendikbud. Jadi kemudian bagaimana kalau misalnya di madrasah belum ada sebagai objek riset? Ya minggir ke Kemendikbud risetnya gitu loh. Penelitiannya di sekolah kan gitu Pak Aswi ya. Iya kan? Jadi jangan berhenti di madrasah gitu. Risetnya kan misalnya riset guru di sekolah umum kan gitu kan.
Kalau mau memang apa namanya mau di madrasah ya berarti apa yang ada di madrasah kan gitu. Apa yang ada di madrasah sekarang? Gitu kan siswa ada. Guru ada kan begitu ya. Tinggal kebijakan kan gitu kan. Kebijakan yang terlambat begitu ya ya. Kebijakan. Betul, gurunya ada. Prasarana ada kan. Ketinggalan terus. Ya, nah itulah cara apa namanya persoalan yang barangkali ya yang dirasakan di bukan saja di madrasah Pak, perguruan tinggi juga sama. Ya. MBKM itu di perguruan tinggi itu MBKM itu sudah jalan lama. MBKM ini tahun 2021 itu udah jalan. Tapi kan MBKM di perguruan tinggi kan masih di apa namanya di Kopertais ya, di Kemenak itu kan masih kuantitatif. Yang swasta apalagi misalnya, yang swasta. Tapi kalau di sekolah umum, kampus umum ya tentang 10 apa namanya 10 model MBKM itu ya difasilitasi gitu. Jadi apa yang disebut dengan 20 SKS belajar di luar kampus itu sudah difasilitasi. Ya, 20 SKS belajar di yang lain sudah difasilitasi. Kemudian 20 SKS magang ya di luar kampus, di luar prodi sudah difasilitasi. Nah, di perguruan tinggi di bawah Kemenak itu kan masih terbatas. Yang swasta apalagi susah itu melakukan apa namanya MBKM. Itu hal-hal yang harus dipahami Pak Hasbi ya tentang keterlambatan regulasi. Gitu. Ya, itu kira-kira begitu Pak Hasbi. Silakan ada yang lain. Yang dari bidang yang lain coba Pak, yang apa namanya pengalaman di ekonomi yang syariah coba Pak. Saya ingin mendengarkan terkait dengan riset-riset yang apa namanya singgungan riset antara bidang ekonomi syariah dengan pendidikan Pak. Tadi yang dari ekonomi itu kan ada Pak siapa? Pak Firda ya, ekonomi. Pak Mahir kan dari ini ya. Dari UIN ya? Dari pendidikan juga Pak. Oh pendidikan Pak ini. Yang dari UIN tadi ada apa Pak Mahir? Pak Gajali ya? Pak Sofwan? Oke, ada lagi Pak? Pak Mahir ada yang perlu di share? Sejauh ini belum Pak, masih mengikuti aja. Oke, ini ada beberapa apa namanya buku ya ini yang silakan Mas Dede. Ya, terkait dengan metodologi penelitian ya riset di pendidikan khususnya gitu. Iya. Mungkin Pak dosen lebih banyak tahu terkait dengan perubahan kurikulum. Nah, riset seperti apa sih Pak dosen? Menurut Pak dosen tuh yang dilakukan oleh Kemendikbud gitu. Sehingga gembor-gembornya nih tahun ini tuh sudah mau ada perubahan kurikulum lagi gitu ke depannya gitu. Ya, banyak sekolah yang belum memakai kurikulum Merdeka tapi sudah diganti lagi gitu. Mungkin riset seperti apa sih yang dilakukan oleh ya salah satu concern pemerintah itu kan sebenarnya bagaimana meningkatkan kualitas SMK ya. Itu yang pertama tuh. SMK itu kan kalau di dalam era Jokowi itu kan apa lembaga yang diharapkan ya bisa mengentaskan kemiskinan ya. Artinya pengangguran itu kan bisa diharapkan bisa selesai dengan adanya SMK itu di zaman Jokowi itu. Tapi faktanya itu kan memang salah satu lulusan yang memberikan kontribusi besar ya terhadap pengangguran itu lulusan SMK sendiri. Coba dicek yang punya SMK gitu, berapa persen sih yang misalnya anak lulusan SMK yang bisa kerja sesuai dengan bidangnya? Coba, ada nggak tetangga yang punya lulusan SMK bekerja sesuai dengan kompetensi lulusannya? Misalnya dari marketing dia bisa jualan, kemudian yang belajar otomotif bisa jadi bengkel. Berapa persen coba Pak? Pak Dede, menurut Pak Dede? Nggak ada 10% Pak. Kalau di tetangga saya malah di luar itu gitu kerjaannya. Iya,
Jadi mereka bekerja itu, ada nih, saya pernah di Subang ya. Subang itu SMK-nya dia dulunya kan filial dari SMK 1 Subang. Kemudian dia di pinggir laut, ini SMK-nya itu SMK, dia punya prodi misalnya pengolahan hasil apa namanya, hasil perikanan gitu ya. Kemudian apa namanya, otomotif juga ada, marketing digital juga ada. Subang itu kan ada banyak pabrik di sana ya, banyak pabrik gitu. Jadi kalau ditanya berapa persen lulusan SMK yang tetap bekerja itu setelah lulus, jawabannya 100% Pak Dede. Kalau ditanya di mana kerjanya, itu di pabrik ya. Di pabrik itu kan memang tenaga yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dia belajar gitu. Misalnya karena pabrik sepatu di sana ada gitu. Jadi mereka memang bekerja, hanya memang tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, jadi salah satu kebijakan yang seperti apa ya? Kalau saya kan anggarannya besar lah ya, di SMK itu. Itu kan ada sekolah unggulan ya. Sekolah unggulan itu kan kalau dulu kan misalnya sekolah inilah sekolah model kan gitu kan. Jadi sekolah unggulan itu ya mendapat bantuan sarana prasarana, SMK unggulan ya, sarana prasarana, pembinaan SDM-nya, pembinaan manajemennya, itu dananya besar sekali gitu. Betul. Jadi salah satu riset yang bisa bidang pendidikan misalnya ya terkait dengan bagaimana misalnya kebijakan peningkatan mutu di SMK kan gitu kan. Nah kalau di level SMA itu kan masih biasa-biasa gitu. Alia itu masih biasa-biasa. Artinya itu karena memang kan perubahannya kan hanya berkaitan dengan kurikulum ya. Bagaimana misalnya yang utama bagaimana sih kemampuan numerasi kan begitu. Kalau sekarang istilahnya numerasi literasi ya. Betul. Kemampuan numerasinya kan pelajar Indonesia itu kan untuk ukuran SMP ya. Numerasi itu SMP Pak, SMP ke atas, SMA. Itu kan sangat terbatas ya. Kemampuan numerasi itu bukan kemampuan matematik ya, tapi kemampuan menggunakan ya ilmu matematik secara logika dalam kehidupan konkret lah. Misalnya kalau bahasanya kan menjumlah menghitung ya dalam perdagangan kan gitu. Itu kan numerasi. Itu kan sangat terbatas. Jadi dalam konteks penggunaan kemampuan berhitung pelajar Indonesia itu kan terbatas secara, kemudian literasi. Kalau literasi itu kan levelnya Pak, level SD ya. Ya, membaca gitu ya. Kemampuan baca itu dalam pengertian ya, sekarang kan membaca, literasi ada literasi membaca, ada literasi digital, kan sekarang ini kan literasi digital. Ya. Literasi membaca itu kan kalau dicek berapa persen, setiap anak itu membaca berapa buku sih dalam 1 tahun. Itu pertanyaan yang sangat ini besar loh. Sudah itu 0 buku, rata-rata itu 0 buku Pak, 0 buku ya. Artinya apa? Berarti kan perlu ada riset yang riset yang bisa melihat sebetulnya budaya baca di sekolah, di madrasah ya kan, di orang tua, di masyarakat seperti apa. Budaya baca ya, bukan budaya baca WA loh Pak. Ya. Kan, karena beda, iya. WA sih benar gitu, tapi kalau buku apa yang dibaca, kemudian bagaimana gerakan membaca di masyarakat, kan gitu kan, bagaimana peranan perpustakaan ya kan dalam meningkatkan budaya membaca, itu sebetulnya menjadi bagian yang diharapkan bisa ditingkatkan ya melalui apa yang disebut dengan tadi assessment ya, AKM ya, assessment apa Pak namanya Pak? Asesmen ketuntasan ya, minimal ya. Asesmen apa? Ketuntasan AKM minimal. Itu loh. Iya. Iya kan? Itu kan dilakukan di kelas ini pertengahan. Ya kan 8. Kelas 5 ya. Kelas 5. Nah, kalau di kelas 5. Di SD itu kelas 5. Iya, kelas 8. Ya kan? Kelas 8. Kemudian kelas 11 ya kan? Kelas 11 ya. Iya. Jadi itu kan numerasi literasi sama lingkungan pembelajaran Pak.
ininya itu yang ditekankan di dalam apa namanya penilaiannya itu. Jadi kalau itu kan menjadi kebijakan dalam konteks kurikulum ya. Nah, maka kegiatan-kegiatan pembelajaran ini di luar PAI ya. Seperti PAI itu juga bisa menjadi sebuah apa namanya mata pelajaran yang bisa mengajarkan apa namanya numerasi literasi, Pak. Misalnya nih, wudhu itu kan ada jumlah, Pak ya. Misalnya berapa rukun, ada berapa rukun sholat, itu kan numerasi, Pak. Ya, itulah. Rukun, kemudian zakat, ya itu kan juga numerasi, Pak. Kemampuan numerasi. Bisa dikaitkan gitu ya. Iya, itu. Jadi kemudian apalagi berdoa dan sebagainya kan literasi. Membaca itu kan, Quran itu kan literasi, Pak. Literasi. Jadi kebijakan-kebijakan kurikulum itu kalau sekarang kan misalnya kalau di SD yang tadinya tematik ya, sekarang kan kembali kepada bidang studi. Betul nggak? Betul. Ya kan? Kemarin kan pembelajarannya tematik. Kalau sekarang kembali lagi kepada bidang studi. Bidang studi. Ya. Itu di dasar ya, di dasar. Kalau SMP kan yang masih apa namanya terpadu kan IPA ya. Kemudian ada lagi IPA tambah plus IPS ya. IPS. Iya, karena memang memahami kenapa itu ada perubahan, karena memahami masalah sekarang itu tidak bisa pada dalam sudut pandang disiplin ilmu, Pak. Iya kan? Maka perspektifnya harus diperluas. Bagaimana misalnya kemiskinan dipahami secara sosial, kemiskinan dipahami secara misalnya dalam konteks sains. Pemanfaatan alamnya mungkin tidak maksimal, ya kan, menjadi miskin, kan gitu. Nah itu dalam konteks itulah maka kurikulum misalnya dilakukan perubahan. Nah maka sebagai peneliti ini sebetulnya ruang yang terbuka, Pak. Kalau ada hal yang baru sebetulnya menarik gitu. Ya. Kalau ada yang baru itu buat peneliti itu menarik. Oh berarti ini ada yang baru nih, ya kan? Tapi kalau tidak ada yang baru repot nyari yang barunya mana gitu loh. Tapi kalau setiap ada kebijakan baru bagi seorang peneliti ini sangat menarik gitu. Apa sih dampaknya? Pertanyaannya begitu. Dampaknya pada mutu madrasah, ya kan? Pada mutu misalnya kompetensi guru. Coba sampai sekarang. Apa sih dampak dari pemberian sertifikasi, tunjangan sertifikasi, Pak? Apa dampaknya, Pak? Dampak menambah kesejahteraan. Serius? Orang iri, Pak. Sejahtera guru. Hah? Sopon benar tuh dengan tunjangan menjadi sejahtera. Bukan nambah utang lagi. Mau utang negara apa gimana? Iya. Bukan. Itu kan apa namanya sertifikatnya bisa diuangkan lebih dahulu. Betul nggak? Seperti SK pegawai itu kan bisa diuangkan, disekolahkan, bahasanya begitu ya, masukin pesantren. Dampak negatifnya itu ya, Pak. Ke bank. Betul. Sebagian besar begitu, Pak. Saya pernah studi dana sertifikasi itu. Ya kalau tidak membangun teras baru, beli halaman baru, beli tanah untuk pertanian ya. Biasanya ya untuk itu. Kalau tanya berapa banyak uang yang diberikan untuk beli buku. Nah, ya kan? Kemudian berapa persen yang untuk mengikuti pelatihan. Ya. Ya kan? Kan tujuannya sebetulnya meningkatkan kompetensi. Ya kan? Kalau untuk anak biasalah, misalnya untuk sekolah anak. Tapi pertanyaan yang penting diantaranya adalah berapa dana yang hasil sertifikasi itu untuk misalnya peningkatan apa yang disebut dengan continuous learning, Pak. Ingat salah satu kompetensi yang dinilai di dalam guru PPG atau juga guru penggerak itu adalah kemampuan untuk belajar terus-menerus. Seperti apa tuh kemampuan belajar terus-menerus? Misalnya apa? Sekarang kan fasilitas belajar kan cukup banyak, Pak. YouTube ada. Ya. Kemudian TikTok misalnya ya. Kemudian IG ya. Kan kalau guru-guru muda kan IG. Itu kan menjadi sumber-sumber
informasi ya yang bisa digunakan guru. Ada yang sudah ikut Canva misalnya di sini, Pak, yang guru. Pelatihan Canva misalnya, itu kan yang umum kan Canva. Ya, Canva. Ya. Kalau sekarang kan PPT yang jadul ya kan? Iya. Kalau sekarang kan misalnya menggunakan basis kan Canva. Jadi kalau sekarang itu kan Canva dulu diajarkan, tapi sekarang banyak guru juga yang belajar secara mandiri untuk menguasai Canva untuk membuat misalnya presentasi, ya kan? Membuat flyer, ya, mengedit foto, ya kan? Kemudian membuat banner, kan begitu ya? Jadi kepentingannya sekarang sudah terpenuhi dengan adanya sumber-sumber belajar. Nah, coba cek orang guru-guru yang mendapatkan tunjangan itu kemauan untuk belajar terus, mengubah diri, ya, memperbarui diri, kemampuan mengajarnya, ya kan, menambah konten pengetahuannya berapa persen gitu. itu sebuah riset yang saya kira menarik gitu. Ya, kalau misalnya di madrasah terbatas ya cari di guru yang sekolah umum gitu aja gitu. Jadi jangan sampai kaki kita itu ya hanya ada di madrasah, tapi coba kaki kita juga berada di dua-duanya, Pak. Sehingga nanti informasinya bisa komprehensif memahami dunia pendidikan gitu, dunia pendidikan. Karena riset kita kan riset di bidang pendidikan gitu. Tidak terbatas pada payungnya ya. Payungnya Kemenak atau Kemendikbud gitu. Tapi adalah bidangnya bidang pendidikan gitu. Kalau tarbiyah lah bahasanya begitu ya. Bahasanya tarbiyah begitu. Itu kira-kira Pak Dede ya. Seperti itu. Terima kasih Pak dosen. Masya Allah nih luar biasa nih. Jadi menambah pengetahuan juga ya. Memang tidak terpikirkan nih Pak dosen ketika sertifikasi itu digunakan untuk hal-hal yang positif, menambah mutu gitu ya seorang guru. Beli buku itu jarang terpikirkan gitu oleh orang-orang yang mendapatkan itu. Ini kan nambahnya kendaraan Pak Dede. Iya, nambahnya kendaraan. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ada juga yang menambahnya istri. Enggak, enggak. Itu saya ketika dapat sertifikasi saya bisa kuliah nih Pak, alhamdulillah. Gimana Pak Asmi? Ya, saya kan udah sertifikasi tahun 2015. Sudah. Anggaran itu. Dua, ya, Pak. Alhamdulillah ya, karena salah satu namanya sertifikasi kan saya memberikan apresiasi. Misalnya gini Pak, banyak kalau di guru-guru di daerah Pak ya, yang terpencil keluar ya, terluar apalagi 3T itu, terpencil keluar terdepan Pak. Ya Pak. Ya. Ingat 3T itu bukan saja di luar Jawa Pak, di Jawa juga ada. Kan seluruh Indonesia Pak ya? Iya, ada yang 18 tahun, 20 tahun Pak, itu guru honorer Pak. Ya. Coba bayangkan guru honorer. Ya. Berapa penghasilannya gitu. Tapi dia bisa bertahan puluhan tahun. Nah, salah satu yang terbantunya itu dia mendapatkan sertifikasi guru gitu loh. Ya, dia honorer tapi dia mendapatkan sertifikasi. Itu kan artinya apa? Membantu, Pak. Kalau misalnya mengharapkan dari honor guru, itu kan bahasanya kan 4 bulan sekali pasti ya. Ya. Kalau bosnya turun ya kan begitu ya. Betul kan? Iya. Jadi dengan adanya sertifikasi guru, maka artinya apa? Dia terbantu secara ekonomi gitu. Untuk guru-guru yang memang kondisi seperti itu. Gitu. Artinya jangan ditanya berapa persen uang untuk membeli buku kalau yang guru itu ya. Karena dia untuk bertahan nanti alhamdulillah. Tapi kalau Pak Hasbi misalnya di Jawa ya, yayasannya juga misalnya memenuhi kebutuhan ya kan. Maka pertanyaannya bisa ke situ. Pasti berapa sih persen uang yang digunakan untuk misalnya ikut seminar ya yang berbiaya sendiri, kan gitu ya. Ikut pelatihan yang berbiaya sendiri. Nah, berapa persen uang yang untuk membeli misalnya buku-buku baru yang terkait dengan kebutuhan sebagai pengajar. Itu bisa ditanya. Ya kan? Jangan ditanyakan kepada guru-guru di pelosok yang itu. Ya. Nggak relevan.
Ya kan tidak relevan gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang relevan, ada yang tidak gitu. Begitu. Ya syukurlah kalau sudah dapat tunjangan sertifikasi, semoga ke depan APBN-nya cukup. Ya, ya APBN cukup kan, artinya kalau APBN cukup kan berarti ya bisa terpenuhi lah semua kewajiban atau apa namanya tanggung jawab negara untuk bisa memberikan kesehatan kepada guru gitu, baik madrasah maupun guru-guru di sekolah gitu. Amin, amin. Ada lagi? Yang dari ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, silakan. Hapunten Pak dosen. Silakan Ustadz. Saya tidak bertanya, cuma hanya ingin minta tambahan penjelasan. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kurikulum selalu mengalami perubahan. Ada KTSP, pindah lagi ke K13, sekarang lagi kurikulum merdeka. Saya minta tambahan penjelasan dari Pak dosen. Ini sesungguhnya keinginan guru atau keinginan pemerintah Pak dosen? Minta penjelasan Pak dosen. Apa ini keinginan guru, apa keinginan pemerintah ganti-ganti seperti ini? Terima kasih Pak dosen. Baik kok. Ya. Kalau kita bicara porsi, ya, critical thinking, ya, collaborative thinking, komunikasi skill, ya, 4C, ya, itu di luar itu di OECD, di Amerika Serikat, di Eropa, itu 90-an Pak, tahun 90-an itu sudah pendidikan itu berorientasi ke situ, ke skill abad 21 Pak, tahun 90-an. Ya, coba di Indonesia kapan Pak? Ketika berorientasi kepada kompetensi, masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Yang generasi saya lah, masih ada ingat nggak? Tahun berapa tuh pendidikan tuh kurikulum mulai berubah ke arah bagaimana kompetensi siswa itu menjadi prioritas, bukan konten. KBK 2020, ya, ABK, 2005, 2006, 2024 Pak. Sekolah saya itu 2024 itu menjadi sekolah pilot Pak untuk KBK. Bandingkan dengan 90-an Pak, tahun 90 di Eropa dan Amerika Serikat itu sudah berorientasi kepada itu. Kemudian kalau spesifik lagi Pak, abad 21 itu sejak kapan kurikulum di Indonesia? Kalau 2004 kompetensi ya, berbasis kompetensi. Sekarang kalau kita bicara tentang abad 2021, kompetensi skill, kritikal, atau bahasanya hot ya, higher order thinking itu. Tahun berapa? Coba. Ada yang ingat? Ini baru nih. Terintegrasi dengan penguatan karakter, Pak. Tahun berapa itu? 2018, Pak. Iya, 2018, ya. Jadi, seluruh action learning ya, atau apa namanya Pak kalau di ini itu rencana RPP Pak ya, RPP. Pembelajaran. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Seluruh RPP itu kan mulai mengintegrasikan apa yang disebut dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Itu kan baru 2018 Pak. 2018. Setelah apa? Setelah hasil evaluasi ya secara internasional bahwa kemampuan numerasi kembali lagi nih, kemampuan numerasi literasi siswa kita itu sangat rendah gitu. Secara global atau juga di lingkungan Asia. Jadi kalau kita bicara tentang orientasi pembelajaran berpikir orientasi pembelajaran berorientasi di abad 21 itu kalau saya nilai baru 2018 gitu. Sangat terlambat bahasa saya itu Pak, sangat terlambat. Sangat terlambat. Nah, kalau bicara tentang ya, kenapa sih kurikulum berubah? Nah, kebutuhan secara faktual
Kalau kita mengajar itu sebetulnya untuk masa depan atau untuk masa lampau, Pak? Atau untuk sekarang? Ke depan. Ke depan. Iya kan? Kita mengajarkan siswa itu kan ke depan. Kalau kita berpacu dengan kecepatan ilmu teknologi, Pak, sekolah itu terlambat, Pak. Betul nggak? Apa yang kita ajarkan itu terlambat. Karena itulah yang diajarkan bukan kontennya sebetulnya. Tapi apa? Logika berpikirnya. Kan ada learning to learning, Pak. Belajar untuk belajar. Jadi bukan menguasai konten. Kalau menguasai konten serahkan kepada anak. Karena dia bisa akses sendiri gitu. Tapi bagaimana dia bisa belajar, ya kan? Menggunakan matematik sebagai sarana berpikir. Kan itu ya. Sarana berlogika, memecahkan masalah. Itu yang sebetulnya ditekankan gitu. Nah, kesalahan kultur belajar kita itu kan kalau bahasa retention ya. Mengulang, Pak. Jadi bukan transfer, retention mengulang. Jadi akhirnya apa? Menghafal gitu. Nah, padahal yang dibutuhkan itu kan ketika hasil belajar setiap anak itu bisa memecahkan masalahnya gitu. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi orientasi pembelajaran 221 itu. Jadi kalau pertanyaannya, siapa yang menghendaki kurikulum itu berubah? Keadaan kalau saya jawabnya, Pak. tuntutan keadaan gitu. Kalau Nabi mengatakan ajari apa? 3 hal ya. Pertama apa? Berenang. Ya. Memanah. Kemudian memanah, berkuda. Berenang kan? Berenang. Iya kan? 3 kan? Berkuda, berenang, memanah. Ya. Itu 3 keterampilan dasar tuh. 3 keterampilan dasar. Memanah itu kan mengajarkan konsentrasi, Pak. Bukan saja fisik. Iya kan? Bukan saja fisik, tapi dia bisa melatih otak, bisa fokus kepada satu hal, satu tujuan. Iya kan? Kemudian dengan berenang maka kita bisa melatih seluruh itu tuh. Melatih fisik kita secara keseluruhan. Ya, itu di air ya kan begitu kan. Nah, itu hal-hal yang barangkali yang walaupun itu Rasulullah yang mengatakan, tapi kan tidak seluruh umat Islam itu mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya kan? Itu yang sederhana gitu. Jadi kalau misalnya perubahan kurikulum, justru kalau menurut saya ada yang tetap, ada yang memang harus berubah. Gitu. Tetap itu apa? Misalnya tadi bahwa kemampuan literasi numerasi itu harus ada. Gitu. Tapi jangan diperbanyak misalnya mata pelajarannya. Kan yang selama ini terperbanyak mata pelajaran ya. Ditambah, dikurangi, tambah, kurangi. Dulu ada misi zaman saya ada apa? PSBB ya Pak ya. Ada nggak yang pernah ngalamin PSBB? PSBA. PSBB. Iya, ada kan? PSBB ada dulu tuh untuk mengajarkan tentang nilai-nilai kesejarahan kan gitu, sejarah perjuangan bangsa. Ada lagi misalnya PMP, PMPKM kan gitu kan, berubah menjadi PKM. Pak Dokter, mohon maaf Pak Dokter, mohon izin. Ya. Pak Dokter. Silakan. Ya. Mohon izin ya. Ini kayaknya menarik nih, harusnya kayaknya kita agak geser dikit jadwalnya nih. Karena kalau dipaksa sebentar lagi masalah maghrib. Ya. Mata kuliah lagi ya. Maghrib, masalahnya maghrib. Jadi mungkin kita minggu depan kalau kita misalnya ini insya Allah kita masih sekali lagi sebelum puasa ya. Kita masih sekali lagi minggu depan kita kuliah. Kita akan coba mulai jam 4 ya. Biar ada range ya waktu. Ini kalau di ini udah ajan nih. Ya. Sama Pak Dokter. Kita akan ketemu minggu depan ya. Sebelum liburan. Nanti setelah itu kita masuk lagi setelah puasa seminggu setelah puasa. Ya. Baik. Oke gitu ya. Ini udah ajan. Ya, oke, makasih ya. Oke, yo, nanti jangan lupa malam jam 7 kalau nggak salah nanti Bu Dr. Dalina ya. Siap. Oke, makasih. Yo, Siap.
Terima kasih atas apa namanya informasinya. Jadi itu saya sebagai pengantar ya. Pertemuan sore ini moga-moga bisa kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Nanti saya juga ingin berbagi ya pengalaman-pengalaman di luar, baik itu saya juga nanti akan diminta melakukan monet PPG ya di tempat yang lain. PPG itu nanti ada Jalajab dan Rajab. Baik, kalau tidak ada masalah lagi, kita cukupkan pertemuan sore ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, maaf kalau ada kekurangan ya. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Nanti materi dan juga RP saya akan share ke grup ya, Pak Asbaleh ya, Aspira atau Pak Sopan atau Pak Firdausan sebagai ketua ya. Nanti mohon bisa kalau ada grup ya silakan kasih tahu grupnya gitu ya. Kalau mau ketuanya saya terima silakan. kasih, Pak. Baik, saya sebutkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.